Rama, hamba ingin menyampaikan sesuatu. Kemarin siang hamba pergi ke masjid. Di situ ada seorang lelaki yang amat pandai. Hamba selalu disedori pertanyaan bermacam-macam sehingga hati hamba merasa gelisah. Begini pertanyaannya. Ada tanah terpendam dalam tanah. Ada air terendam dalam air. Ada matahari terjemur dalam teriknya. Ada api terbakar dalam nyalanya. Ada janda muda belum pernah bersuami. Ada perawan telah bersuami. Ada telur dapat berkokok. Ada jejaka telah beristri 4. Ada orang makan setiap hari selalu lapar. Sebaliknya, ada orang makan sekali saja kenyang selamanya. Ada orang cebol mengungguli tinggi gunung. Bawa 5 rantenunnya kain geringsing, sekali tekan telat berwujud kain, dan tekanan kuda telah memotongnya. Ada orang lumpuh kabarnya berkeliling dunia. Ada lampu menyala tanpa sumbu, dan ada daun hijau tanpa pohon. Ada orang mencari air berpikulan air. Ada orang mencari api, padahal ia sedang menyalakan api. Ada katak menyelimuti liangnya. Ada kerangka merasuk ke dalam keris. Ada perahu bermuatan samudra. Ada kuda berlari kencan dalam kandang. Dan ada lagi bekas telapak kaki bangau yang terbang. Dan anak sulung berkakak dan anak bungsu beradik. Dan ada air mancur tanpa telaga. Bagaimana Rama? Hamba mohon petunjuk. Mohon dijelaskan secara gamblang. Syekh Abdul Salam menjawab, itu ibarat yang amat dalam artinya, yang dibicarakan dalam kitab Sanusi. Tanah terpendam dalam tanah, ibarat jasad muna, yang sesungguhnya dikendalikan oleh kehendak si empunya. Si empunya kehendak itu memiliki asal yang sama, sehingga tidak menimbulkan perbedaan. Adapun air terendam dalam air, itu ibarat hayatmu, yang terkendali oleh sifat hidup. Sifat hidup itu tak berbeda, sama warnanya. Api terbakar dalam nyalanya, ibarat wujudmu yang dikendalikan oleh wujud sang pencipta. Lebih membingungkan, matahari terjemur dalam teriknya, yakni ibarat rasa hati manusia sebagai kaula, yang dikendalikan oleh rasa sejati. Seluruh rasa terkendali oleh zat panas. Telur dapat berkokok, maksudnya ialah bila engkau tidak berterus terang, gemparlah pergolakan dalam hati. Janda muda belum pernah bersuami, ibarat orang yang menguasai ilmu pengetahuan, telah menguasai isi berbagai macam buku, tetapi belum mengenal ilmu sejati, baik tingkat permulaan, menengah, maupun akhir. Yang dimaksud perawan telah bersuami, ialah ibarat orang Jawa yang pandai tetapi tak dapat mengaji Al-Quran. Ia telah menguasai segala ilmu terhadap ilmu sejati. Ia menguasainya, baik tingkat permulaan, menengah, maupun akhir. Ia menguasai seluruhnya. Jejaka telah beristri 4. Ku beritahu bahwa ungkapan itu ibarat jiwa yang mulia, agung yang beristrikan 4, yang bersifat pemula, abadi, kuasa, dan terpilih, yang bergelar nafsu mutmainnah saat Tuhan penyertanya. Maksud makan setiap hari selalu lapar ialah ibarat sembahyangmu yang sia-sia karena engkau belum mengetahui syarat rukunnya. Maksud makan sekali saja mengenyangkan, kenyang selama hidup, ialah ibarat engkau telah dapat beribadah haji, telah tampak dalam cahaya terang, tentu kenyang selamanya. Si cebol mengungguli tinggi gunung merupakan isyarat agar engkau berhenti, tidak meneruskan. Maksud bawa 5 ran menenun kain geringsing, sekali tekan berwujud kain, 2 kali tekan telah memotongnya, ialah ibarat napasmu, pertama masuk, kedua keluar. Yang dimaksud si lumpuh dapat berkeliling dunia, yakni ibarat orang yang mengeraga sukma, rohnya dapat mengetahui seluruh isi dunia. Maksud lampu menyala tanpa sumbu itu nak, saat Tuhan yang tampak, tanpa memerlukan sumbu. Dan hijau tanpa pohon, ialah ibarat cahaya yang disebut Nur Muhammad, bersemayan dalam jasadmu, bersemayan dalam insan kamil. Sebenarnya, pilihannya ialah orang yang sudah tahu, yang diperhatikan hanyalah amal yang nyata. Mencari air berpikulan air ibarat hayatmu. Jadi, kegelisahan hati selamanya berada dalam diri malaikat mukarrabin. Dugaan bahwa malaikat mukarrabin itu di langit tidak benar. Ia bersemayan dalam dirimu. Mencari api padahal ia sendiri sedang menyalakan api. Kuterangkan bahwa sebenarnya ungkapan itu ibarat engkau yang selamanya mencari ketetapan hati, iman yang suci. Yang dimaksud iman suci ialah insan kamil. Nah, ia menetap dalam dirimu.
Adapun katak menyelimut tulangnya, katak ibarat jasadmu, yang ibarat Nabi Muhammad. Kerangka merasuk ke dalam keris, kuterangkan bahwa sebenarnya ibarat itu melambangkan keadaan kelak yang sungguhnya bila ajal telah datang. Kerangka adalah lambang jasadmu, keris merupakan isi jasad. Bila engkau telah selesai menuntut ilmu, tentu silih berganti cobaan pada dirimu. Sedangkan perahu bermuatan samudra, perahu merupakan lambang jasadmu. Insan kamil pun dilambangkan dengan perahu. Kuda berlari kencang dalam kandang, maksudnya ialah bahwa ungkapan itu lambang 3 nafsu, anugerah dari Tuhan, yang bersemayam dalam kalbu. Sebagai kandangnya adalah insan kamil, yakni asal-usul rasa. Bekas telapak kaki bangun terbang adalah lambang mimpi, tanpa arah, tanpa wadah, tanpa wujud dan rupa yang jelas. Carilah bekas telapak yang kosong, itulah insan kamil, yakni ayah yang sebenarnya. Anak sulung berkakak, anak sulung ialah roh Rabbani, yakni raja segala roh. Sedangkan kakaknya ialah saat gaib, yang diucapkan sewaktu membaca Allahu Akbar. Hal itu harus kau perhatikan. Anak bungsu beradik, anak bungsu ialah roh nabati, sedangkan adiknya ialah jasadmu. Makna air mancur tanpa telaga ialah bahwa telaga melambangkan hayat yang memerlukan penguasa tunggal. Bekas telapak kaki bangun terbang juga bermakna santri yang mengaji ke Ponorogo mencari bekal kesempurnaan setelah ajal. Jika ada orang yang membicarakan ilmu yang gaib yang amat tinggi, mereka tak mau mendengarkannya karena menganggapnya ilmu sihir. Demikianlah anggapan para ulama.